Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengujian hipotesis sampel 1 dan sampel kedua. Baik, pertama-tama, perkenalkan nama saya Konstanto Mulia Salam dengan NIM A1B024100111. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih definisi hipotesis. Nah, hipotesa berasal dari bahasa Yunani yaitu hupo yang artinya sementara dan tesis artinya pernyataan. Jadi, hipotesis adalah dugaan atau pernyataan sementara yang kita buat sebelum melakukan penelitian. Dugaan ini muncul karena kita melihat suatu masalah atau fenomena yang ingin mengetahui apa penyebabnya atau apa yang mungkin terjadi. Walaupun berubah dugaan, hipotesis tetap harus logis dan memiliki dasar pemikiran, misalnya dari pengalaman, pengamatan, atau teori yang sudah ada. Hipotesis sebelum tentu benar, karena itu kebenarannya harus diuji melalui data dan analisis. Dalam penelitian, hipotesis menjadi titik awal untuk memeriksa apakah pernyataan tersebut sesuai dengan kenyataan atau tidak. Misalnya, kita menduga bahwa siswa yang lebih sering belajar akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi, atau bahwa konsumen lebih tertarik pada produk yang diberi diskon. Dugaan-dugaan seperti inilah yang disebut hipotesis. Nah, baik, selanjutnya, apa saja sih fungsi hipotesis dalam pengujian? Yang pertama adalah menjadi dasar pengujian, hipotesa memberi pedoman tentang apa yang harus diuji, dibandingkan atau dibuktikan dengan data. Yang kedua, memberikan arah penelitian. Hipotesa membantu peneliti fokus pada apa yang ingin dibuktikan, sehingga penelitian tidak melebar kemana-mana. Nah, dan yang ketiga, menghubungkan teori dan fakta. Hipotesa menjadi jembatan antara teori atau pemikiran dengan data nyata yang dikumpulkan di lapangan. Baik, selanjutnya, apa saja sih pentingnya pengujian hipotesis dalam ekonomi dan bisnis? Nah, pengujian hipotesis adalah alat penting dalam ekonomi dan bisnis karena memberikan dasar ilmiah dalam membuat keputusan, mengurangi risiko, menguji efektivitas program, serta mendukung analisis dan strategi bisnis. Pengujian hipotesis sangat penting dalam ekonomi dan bisnis karena membantu perusahaan mampu meneliti, mengambil keputusan yang didasarkan pada data, bukan hanya intuisi atau perkiraan. Dengan pengujian hipotesis, sebuah pernyataan atau dugaan dapat diuji secara statistik untuk melihat apakah hal tersebut benar secara signifikan atau hanya terjadi karena kebetulan. Nah, selanjutnya pengujian satu hipotesis dan satu sampel. Nah, pengujian satu hipotesis dan satu sampel adalah proses untuk membuktikan apakah nilai rata-rata satu kelompok sampel berbeda atau tidak berbeda dari nilai yang sudah diketahui. Nah, yang pertama adalah konsep dasar. Pertama, kita mengumpulkan sampel. Kita mengambil data dari satu kelompok saja, misalnya 28 siswa, atau semua pengunjung kafe yang berada di kampus. Nah, eh, selanjutnya, dan yang kedua adalah rumusan hipotesis. Eh, Hipotesis nol, tidak ada perbedaan antara nilai sampel dengan nilai standar. Dan hipotesis alternatif adalah ada perbedaan atau lebih besar atau lebih kecil dari nilai standar. Yang ketiga adalah menghitung statistik uji. Kita bisa menggunakan uji Z jika sampel besar N lebih besar dari 30 dan uji T jika sampel kecil N lebih kecil dari 30. Nah, dan yang keempat adalah membandingkan dengan nilai tabel. Jika nilai hitung lebih besar dari nilai tabel, maka hipotesis nol ditolak, berarti ada perbedaan nyata. Dan jika nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel, maka hipotesis nol
diterima atau tidak ada bukti perbedaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengujian dua hipotesis dan dua sampel. Pengujian Pengujian dua hipotesis dan dua sampel adalah proses statistik untuk membandingkan dua kelompok data agar kita tahu apakah perbedaannya benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena kebetulan. Dalam ekonomi dan bisnis, pengujian ini penting karena perusahaan sering perlu membandingkan dua. Nah, yang pertama adalah hipotesis nol. Tidak ada perbedaan antara dua kelompok. Contohnya, rata-rata penjualan sebelum promo sama dengan rata-rata sesudah promo. Dan yang kedua, hipotesis alternatif, ada perbedaan antara dua kelompok. Contohnya, rata-rata penjualan sesudah promo lebih tinggi. Nah, mengambil dua sampel, kita mengambil data dari dua kelompok berbeda. Menghitung statistik uji, metode yang digunakan adalah uji T, dua sampel paling umum, dan yang kedua adalah uji Z, dua sampel jika jumlah data besar. Nah, jika hasil uji menunjukkan perbedaan signifikan, eh, hipotesis nol, artinya ditolak, berarti strategi berdampak nyata. Nah, selanjutnya, contoh pengujian dua hipotesis dan dua sampel. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada diagram perbandingan kepuasan pelanggan sebelum dan sesudah perbaikan layanan. Nah, perbaikan layanan dan kepuasan pelanggan, pertanyaannya adalah apakah perbaikan layanan misalnya lebih cepat, lebih ramah, atau sistem antrian baru benar-benar meningkatkan kepuasan pelanggan? Nah, kita bisa mengukur skor kepuasan sebelum dan sesudah perbaikan layanan dari diagram di atas. Nah, bisa teman-teman lihat dari sampel pertama adalah sebelum perbaikan kepuasan pelanggan ada di skor 71. Nah, dan yang di sampel yang kedua sesudah perbaikan kepuasan pelanggan sedikit menaik, berubah menjadi 80 pelanggan. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat uh, apa saja sih perbedaannya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Yang pertama adalah pengujian satu hipotesis atau satu sampel. Contoh kasusnya adalah rata-rata nilai ujian statistik di suatu kelas diklaim 75. Dosen ingin menguji apakah benar ini nilai-nilai rata-rata mahasiswa sama dengan 75 hipotesis. Nah, di sini hipotesis nol sama dengan 75. Rata-rata benar 75. Dan hipotesis alternatif 75 rata-rata tidak sama dengan 75. Nah, data sampel ambil 30 mahasiswa secara acak lalu hitung nilai rata-ratanya. Jadi, penggunaannya ingin mengecek kebenaran klaim suatu populasi dan menggunakan satu kelompok data. Nah, contoh kasus kedua adalah pengujian dua sampel atau dua hipotesis. Contoh kasus adalah dosen ingin mengetahui apakah nilai ujian kelas A dan kelas B berbeda. Nah, kita bisa mencari solusinya dengan hipotesis. Nah, hipotesis nol, tidak ada perbedaan. Dan hipotesis alternatif, ada perbedaan nilai. Nah, dan data sampel kelas A 25 mahasiswa dan sampel kelas B 25 mahasiswa. Jadi, penggunaannya untuk membandingkan dua kelompok data, misalnya metode belajar berbeda, berarti cek apakah hasilnya berbeda.
Nah, mungkin ada kesimpulan sedikit dari saya. Hipotesis berperan sebagai dugaan awal yang perlu dibuktikan lewat data. Melalui pengujian statistik, kita dapat mengetahui apakah dugaan tersebut benar atau tidak, baik pengujian satu sampel maupun dua sampel, membantu menilai perbedaan atau pengaruh dalam suatu penelitian. Dengan demikian, pengujian hipotesis penting karena membuat keputusan penelitian dan bisnis menjadi lebih jelas, struktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, eh, mungkin sekian video dari saya. Mungkin ada salah kata bisa dimaafkan. Eh, Baik, sekian video dari saya. Mudah teman-teman dapat mengerti. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.